Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak luar biasa. Ya. Biasanya sekarang kita di tempat yang sedikit lebih ramai. Kita ada di Rocket Chicken di samping polisi militer di dekat Masjid Agung Sumedang. Jadi balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini kita momen yang sangat luar biasa sekali. Ini jarang-jarang loh. Karena memang kita terbatas waktu. Jadi hanya punya waktu ini, jadi kita maksimalkan sekarang. Mohon maaf Pak, ada keterlambatan waktu. Ya, apa-apa. Saya perkenalkan Atito, Ustadz Dito. Ya, luar biasa. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sambil dileut Ya, mangga. Insyaallah. Jadi gini loh, ada mungkin 2000 awal Januari mungkin Pak? Apanya? Kita ketemu. Iya. Sekitar Januarian lah. Iya. Langga itu waktu itu di Majaya Terapi sama Teh Reni, udah ada kenalan. Oh ya, ini kenalin kata Teh Reni teh, Ustadz Dito, Langga gitu. Ustadz Dito ini adalah spesialis ruqyah. Iya. Oke, luar biasa. Jadi memang dulu teh Langga memang sedikit pernah mendengar mungkin, cuman belum begitu tahu lebih dalam tentang ruqyah. Tapi sebetulnya gini loh, itu siapa loh? Iya, itu siapa gitu ya? Iya. Balik lagi ke itu siapa? Saya adalah manusia biasa. Asik. Yang dikasihkan suatu amanat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling menolong sesama umatnya, untuk memanfaatkan, saling manfaat, saling mengasih manfaat satu sama lain, yaitu di bidang pengobatan. Itu. Karena insya Allah segala apapun penyakitnya, segala apapun yang dihinggapi oleh seseorang tersebut, baik itu medis dan non medis, semuanya adalah keterlibatan dari gangguan gaib, yaitu gangguan jin yang masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam aliran urat saraf, pori-pori, urat nadi, dan masuk ke dalam semua anggota tubuh kita yang ada di dalam badan kita, dari unsur jantung, hati, terus lambung, terus empedu, ginjal, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dirasuki, dihinggapi oleh makhluk gaib. Oke, luar biasa sekali. Tapi gini loh, kan gak ada yang ujuk-ujuk loh. Dan yang Langga tahu, yang orang-orang peruqyah itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang mana mereka berhadap. Kan gini loh, namun Langga ya tepang jeung saha we nya gelut gitu nya. Kan ketingali leungeunna mana, sukuna mana, mun dina urang geus teu bisa walakaya, bisa kabur ka mana, apal nu ngudagna belah mana. Ini mah kan gak kelihatan loh. Makanya itu orang-orang ruqyah luar biasa sekali. Tapi ini loh, dulu belajar di mana, atau mungkin sebelum itu pernah kegiatan yang lain nggak? Sebelum itu dari 2004 hingga 2015 hanya mengajar saja. Oke, luar di biasa. SMA, sekolah atas negeri, semuanya negeri. Di mana sebelum hijrah ke Sumedang adalah di Purwakarta. Purwakarta, Iya. Luar biasa jauh. Purwakarta, iya. Di Purwakarta selama kurang lebih 15 tahun berkecimpung di bidang pendidikan dan mengajar. Lalu setelah itu istri ingin hijrah ke Sumedang, lalu kita pindah ke Sumedang. Dan di sana mulai mengembangkan untuk ruqyah. Belum. Itu belum ya? Oke. Itu masing-masing murni adalah pengajar dan pendidik. Pendidik. Oke. Nah, baru setelah kesini diawali dengan adanya bapak saya kena guna-guna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2010 dia kena, 2012 meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Gusti. Itulah di situ saya harus bisa untuk mengobati, bermanfaat kepada orang-orang yang dizolimi oleh orang yang lain. Oke, itu Langga kaget loh. Iya. Jadi gini loh, yang Langga tahu tentang ruqyah, tentang sebut saja hal-hal seperti itu kan hanya sebatas di TV, sinetron, kemudian juga mungkin yang memang kan nggak tahu benar atau salah ya, tapi kan Langga langsung dari bahwa itu nyata loh. Nyata. Walaupun tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, itu ada.
Itu ada. Makanya banyak pasien mengatakan, Ustaz, pada waktu zaman modern seperti ini, zaman era reformasi, zaman internet, zaman dengan teknologi IT dan lain sebagainya, kita tinggal klik tombol dan sebagainya muncul dan sebagainya, diberikan kemudahan. Tapi kok yang seperti ini masih ada seperti ini. Bahkan lebih canggih lagi dengan adanya kamera, dengan adanya medsos dan sebagainya. Tinggal klik di dalam WA-nya, profil WA-nya, di screenshot, diambil, dicetak di dalam foto. Itu bisa. Lalu dimasukkan ke dukun. Tolong, Mbah, guna-gunain si orang ini. Itu bisa. Sesimpel itu ya. Bisa, sesimpel itu. Wow. Serius ya? Serius. Iya. Jadi istilah model langgaw gitu nya, dibuka profilnya. Tiba-tiba aya nu bogoheun kalangan kayak maksa gitu. Itu pelet. Dan foto langga diambil oleh mereka dikedukunkan gitu ta. Jadi hanya dengan modal foto itu bisa. Dengan maharnya adalah dari ayam hingga sampai uang 50.000 itu bisa. Kok kita sebut saja mungkin murah ya atau mungkin terjangkau. Berarti kita bisa merusak orang hanya dengan minimal uang segitu. Sebut saja uang segitu. Betul. Ada pasiennya seperti itu. Didolimi dengan mahar seperti itu oleh dukunnya. Ekstrim loh. Iya. Jadi mun langga teresep ka batur misalnya kadukun bayar 50.000 batur bisa kasiksa. Iya. Cek bahasa Sunda mah gering nangtung ngalang layung. Oh iya, betul. Nah, itu. Jadi itu bukan cerita baheula berarti. Bukan. Dan itu sampai sekarang itu ada. Lamun langga aya nu neunggel sana teh nya si A gitu nya. Kan bener lamun keluarga atau orang yang tersinggung teh kan, atau mungkin misalnya lapor polisi kan jelas si orangna si A B C D katingali waragana gitu. Tapi kan itu loh yang masih itu luar biasa loh. Jadi memang nggak ada tapi itu nyata loh. Nyata. Dan itu di zaman teknologi sekarang masih ada. Masih ada. Dan bahkan orang-orangnya yang dizolimi itu adalah udah seperti kolong tengkorak. Ada yang seperti itu? Ada. Oh ya, boleh nggak ceritakan, tapi kita samarkan ya namanya dan alamatnya, suatu kasus yang menurut A ini termasuk yang ini keterlaluan sekali gitu. Dizoliminya benar-benar. Ada itu, Pak? Ada. Bisa ceritakan, Pak? Iya. Jadi dia sebenarnya kalau diambil dari penyakit medis, dia TBC. Sebut saja TBC. Iya, TBC. Tapi karena dihinggapi oleh yang seperti itu, sehingga dia susah makan, sehingga sesak napas dan sebagainya. Nah dari situlah akhirnya dia badannya menurun, berat badannya berkurang terus. Nah, lalu ada temennya. Sambil lihat. Oke. Lalu ada temennya yang menyarankan untuk diruqyah karena dia sudah pernah diruqyah oleh Ustaz, gitu ya. Pernah diruqyah oleh saya sendiri dan menyarankan ke dia, dan alhamdulillah beliau menelpon, "Tad, bisa nggak ke daerah Anu?" Insya Allah bisa. Begitu datang, dianalisa, didiagnosa seperti dokter, karena kita pun sama. Tibun Nabawi adalah kedokteran juga, tetapi kedokteran sesuai dengan syariat Islam. Itu dianalisa, didiagnosa, oh ini penyakitnya gini. Tolong mintakan rempah-rempah ini. Lalu diracik, diminumkan, lalu didoakan dan keluar. Seperti itu. Tapi tidak bisa instan karena yang diguna-guna, yang dijaili oleh orang lain adalah itu tidak bisa instan satu kali, tetapi beberapa kali. Tahapan-tahapannya ada. Satu kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 10 kali. Itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai 10 kali. Betul. Sebentar, Ha. Iya. Oke, sponsornya jatuh. Ya. Oke, luar biasa. Lanjut lagi ya, Ustaz. Ya. Jadi
antara teragu gitu lah. Jadi kan memang Langga kan bergerak di kurang lebih hampir sama di hipnoterapi. Dulu Langga menemukan pasien yang memang kurang lebih seperti itu. Cuman kan Langga kan belajar untuk logika gitu akhirnya. Jadi kan asa mau mungkin gitu dah. Jadi masih menolak gitu. Tapi kan nyatanya buktinya di sekitar kita itu ada. Itu luar biasa lah. Jadi dengan uang 50.000 atau mungkin dengan ayam, orang bisa celaka. Orang bisa celaka. Yang paling banter adalah yang diguna-gunai sekelas dukunnya haji. Itu ada. Dukunnya haji maksudnya jadi dia mempunyai label haji. Pernah hajian. Pernah jarah ke tanah suci. Dia itu haji tapi dia kurang lebih berprofesi sebagai bidang tertentu. Seperti itu. Iya. Ada itu. Ada. Dan bayarannya bukan kaleng-kaleng. Oh, jadi kalau udah punya label itu harga bisa lebih. Iya. Bisa lebih naik. Walaupun digunakannya untuk hal yang kurang bagus, negatif, yang jahat. Misalkan saya punya Portaner, saya punya Alphard. Bisa nggak pasien ini memberikan yang lebih dari itu? Tidak punya rumah misalkan, tapi rumahnya ingin rumah mewah, sekelas apartemen. Jadi itu ada yang seperti itu. Nanti begitu si orang yang dizoliminya itu celaka, langsung cash and carry. Jadi ada sampai mati itu. Hari itu juga harus mati itu bisa. Nah, ini Langga masih belum menerima loh. Iya, di luar logika. Nah, jadi bukan semudah itu ya kan, memang ada proses lah. Cuman memang kagetnya itu ada loh orang yang masih menggunakan tersebut di zaman sekarang dengan kondisi lain ngahurian nih, itu mah udah level udah niat ngebunuh gitu. Niat ngebunuh. Tapi secara halus. Jadi tanpa nggak ada barang bukti. Nggak ada pisau, nggak ada bedog. Nggak ada samurai ya. Tapi secara halus. Itu luar biasa kan ya. Subhanallah itu. Oh ya, lanjut dulu tadi ya. Boleh. Sambil Langga masih memendam kaget loh. Iya. Yang itu yang kasus terberat, bukan terberat, kasus yang mungkin ada momen tertentu ketika melakukan itu, karena melakukan pengobatan ruqyah. Apanya momennya? Yang yang paling berkesan itu lah. Paling berkesan klien seperti apa? Paling berkesan yang menangani klien itu adalah ketika si pasien sembuh aja. Oh itu. Ya, ketika pasien sembuh dan dia punya apa namanya itu ya? Namanya itu jadi suatu dicoba tapi alhamdulillah ada ininya, ada buktinya. Testimoni ya. Nah, itu testimoni. Dan dia ngomong ini semenjak di ruqyah Ustaz, si anak ini yang asalnya kabur-kaburan terus sudah diam di rumah. Si anak ini yang biasanya nggak makan, jarang makan, mau makan. Si anak ini yang asalnya tidak mau mandi, tidak nurut orang tua, jadi penurut dan mau mandi. Itu semuanya ada. Itu yang paling berkesan seperti itu. Tapi kalau Langga masih belum menerima loh. Apanya yang belum menerima? Jadi di tengah kecanggihan teknologi loh, kita sebut saja ya, Sumedang udah mau merata untuk sinyal, kemudian juga walaupun di Ciamas belum, kemudian juga istilah nama segala sesuatu, nah sih yang nggak ada di HP gitu ya. Belanja dimudahkan, segala rupa dimudahkan, tapi ada sebagian orang yang justru memilih hal anu kasebutkeun asa sebut saja gitu berbeda zaman. Dan Langga kira itu semua hanya ada di TV. Dan itu ada di sekitar juga. Ya, keren. Suatu contoh gini, ya saudara Langga. Yang tidak bisa masuk ke logika, analogis gitu. Yang tidak rasional itu ada seperti
dilihat di YouTube Ujang Bustami. Oh ya. Dia langsung duel dengan dukun kan. Paku yang asalnya di dukun ini seperti ini masuk ke tubuhnya. Itu sebenarnya bukan permainan, bukan main-main, itu asli. Nah, yang ada pasien yang oleh Ustadz di itu juga yang disembuhkan, itu asli ada yang seperti itu. Muntah darah dan sebagainya itu asli ada. Jadi tidak menutup kemungkinan yang zaman sekarang katanya modern dan sebagainya. Nggak pengaruh, kemajuan-kemajuan nggak pengaruh. Tidak pengaruh. Yang saya Ustadz tidak masuk ke pikiran Ustadz adalah kenapa dia punya ilmu yang begitu canggih gitu ya. Katakanlah canggih gitu kan. Tinggal kalau misalkan ada perang dengan luar negeri, kita libatkan ilmu-ilmu yang kayak gitu. Harus nama. Nah, itu kan jangan sampai mendolimi orang-orang Indonesia masyarakat kita juga gitu. Betul. Nah, itu yang tidak masuk analisa Ustaz itu. Jadi kita sebut saja pekerjaan tersebut Islam itu Pak. Menerima imbalan atau upah yang mana digunakan untuk menyakiti, sebut saja. Mungkin kita saudara sebangsa, senegara, yang mana justru melihat kondisi ini lebih butuh mungkin ke pihak-pihak yang atau bahkan mungkin untuk zaman sekarang virus corona kenapa enggak? Santet aja virus corona itu benar. Musnahkan aja virus corona dengan cara ilmu-ilmu itu kan. Tuh. Bisa sebenarnya. Oh, itu corona bisa diruqyah. HIV bisa diruqyah, narkotika bisa diruqyah. LGBT bisa diruqyah. Oh, maksudnya bukan penyakitnya, orangnya. Penyakitnya dihilangkan dari orangnya. Lesbian bisa diruqyah, gay bisa diruqyah. Semua bisa diruqyah. Karena ini Tibbun Nabawi itu adalah spesialis dan dokter umumnya, dokter spesialis dan umumnya. Yang spesialisnya adalah ruqyahnya. Apapun itu ini. Nah, yang umumnya adalah dibarengi dengan bekam sunnah. Ada bekamnya juga. Ada. Jadi Ustaz itu 2. Setelah ruqyah kita dibekam. Ujungnya terakhir itu untuk netralisir terakhirnya itu adalah bekam. Karena gangguan itu si jin tersebut mengalir kan di dalam darah, diambil lewat bekam tersebut. Oke, luar biasa loh. Oke lah, sekarang mulai terbuka Ustadznya untuk mengenai hal-hal gaib gitu. Karena memang kan selama kesebut saja ya malas-malasan di rumah gitu Ustadznya. Kan lihat YouTube kan penampakan segarupa. Jangan kan ada juga yang memang settingan dan segarupa. Just for fun gitu lah. Ustadznya jadi memang untuk hiburan lah. Dan tapi ternyata setelah Langah ketemu dengan Ustadz, itu nyata loh. Itu jadi menjadi hal yang perlu disikapi lebih dewasa lagi untuk Langah gitu lah Ustaz. Jadi kita nggak lihat perkembangan zaman, kita nggak lihat orang, kita nggak lihat daerah, karena setiap orang memungkinkan menjadi pelaku, bahkan menjadi korban, atau mungkin itu seorang perantaranya. Yang waktu kemarin itu kalau Langga ingin bukti adalah waktu hari Minggu Ustadz ngeruqyah di Purwakarta dari jam 10 hingga kurang lebih jam 3. 10 malam, 10 pagi. Oh, 10 pagi sampai jam 3. Sampai jam 3. Wah, tuh berarti hampir 5 jam. 5 jam. Nah, itu yang pasien terakhir imbasnya adalah ke kaki Ustadz sendiri. Oh iya teman-teman. Kalau tidak kelihatan mohon maaf. Jangan dilihat. Kaki Ustadz sedang ada gangguan. Itu gimana ceritanya loh itu? Jadi si pasien nggak apa-apa, gitu. Tenang aja. Nggak apa-apa. Pasiennya gitu gimana ya? Pasiennya ngamuk, gitu. Si jin yang ada di dalamnya tidak mau keluar. Akhirnya dia ngomel-ngomel. Saya akan anukan Ustadz. Kata Ustadz tidak takut. Saya tidak takut sama sekali. Tidak berkemih sama sekali. Silakan kamu mau bagaimanapun. Mau menyerang saya silakan dan sebagainya. Ketika dia nyerang, saya menghindar dengan cara bacakan ayat kursi.
tarik nafas, dijeblak seperti itu. Walaupun tidak pakai hodar, pakai ini aja tarikan nafas, digitukan. Alhamdulillah dia jeblak, tapi dia si jurigna atau si jinnya itu narik kaki sampai salah posisi sehingga lamun aya bahasa Sunda mah tipe alita tijalikeun terkilir itu bahasa Indonesia gitu. Berarti bagi orang-orang yang bukan profesional ruqyah itu termasuk sedikit perlu pelatihan khusus berarti loh. Pelatihan ada ya. Jadi memang kan kita menganggap itu hal yang kadang mungkin menyepelekan, kadang mungkin mengecilkan. Tapi dengan ngobrol lebih dalam dengan Ausa justru kan banyak hal yang memang perlu persiapan dari mulai fisik, mental. Karena kan sekali lagi teman-teman ya, kalau gelut jeung jelema katempo leungeunna, katempo awakna, rek nenggel-nenggel ka mana, orang lompat puguh nu di udagna saha. Ini mah kan bingung loh. Enggak ada wujud waragatna loh. Makanya harus orang-orang yang memang profesional lah. Banyak yang ingin praktek ruqyah, itunya yang ingin berlatih ruqyah. Ustaz suka nanya dulu, apakah sudah siap lahir batin? Karena ruqyah itu kalau kitanya nggak kuat, bisa korban kitanya, bisa meninggal, bisa wafat. Terus iya serius. Dan yang keduanya adalah imbasnya kalau kita sudah punya keluarga, korbannya ya pasti anak dan istri. Kalau kita punya hewan, korbannya hewan juga bisa mati mendadak. Kok bisa loh itu? Iya, yang kayak gitu kan nggak pandang-pandang. Kalau sudah dia merasa terusik, diusik oleh kita, yang enak sudah nyaman di dalam tubuh seseorang, lalu oleh kita diusik untuk dikeluarkan, pasti membangunkan macan tidur. Berarti ada resiko tinggi. Ada resiko tinggi. Makanya mohon maaf penonton subscriber langga ya. Saya Ustadz bilang kalau ngeruqyah itu, ingin diruqyah itu jangan menyepelekan. Wah kok mahal. Wah kok gini dan gini gitu kan. Tapi jangan lihat seperti itunya, tetapi lihat efeknya nanti ke si peruqyahnya. Karena dia menolong itu dengan jaminan nyawanya sendiri. Gitu. Contoh misalkan gini, kan kalau di zaman Nabi, si peruqyah itu maharnya, imbalannya pada waktu zaman dahulu adalah 16 ekor domba. Kalikan dengan rupiah berapa gitu kan. Satu orang 16 ekor domba. Kalikan berapa rupiahnya. Tapi kan kita nggak seperti itu kan, tidak seperti sekarang, seperti zaman dahulu. Sekarang paling misalkan gini, ya udahlah cukup saya minta transportnya, saya minta profesionalisme pekerjaan, dan juga saya minta untuk ke dapurnya istri, karena ditinggalkan istri kan untuk seperti ini. Kira-kira berapa Ustadz? Saya bilang saya tidak menarik seperti yang lain gitu kan. Seperti yang sudah ada di TV dan sebagainya. Saya tidak menarik ya. Paling kecil adalah dan paling murah adalah 300.000. Paling minim adalah menengahnya middle-nya adalah 500. Dan paling besarnya adalah 1 juta. Itu keluar daerah loh. Udah termasuk transportnya, udah termasuk makannya gitu. Tapi kadang-kadang Masya Allah subhanallah, pasien itu adalah suka mengeluh. Kok Pak Ustadz gini ya? Padahal kan katanya ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah yang dibacanya harus ikhlas dan sebagainya. Masalahnya bukan keikhlasan dan sebagainya. Ya, resiko. Kita ikhlas, itu resikonya. Itu resiko. Resikonya. Karena kalau misalkan kitanya sendiri kena gitu, obat dan sebagainya ke dokter, ke medis tidak cukup lah. Hanya 100.000 tidak cukup. 300.000 tidak cukup. Tapi di lain hal itu ada pahalanya. Ada jaminan dari Allah bahwa kita peruqyah yang menolong orang, surga pahalanya. Itu yang jadi suatu tujuan utama dari para peruqyah. Oke, kita memang sama gini loh Pak. Iya. Langga kan
di hipno ya. Di hipno kan memang nggak ke arah hal tersebut ya Ustadznya. Jadi istilah nama. Nah, natunya ayah sampai kamu meninggal mah asa jauh ya. Ekstrim loh. Jadi kan ngobrol dengan istilahnya dengan klien, ngobrol santai, segala rupa, dan memang mungkin ada beberapa hal yang memang itu bagian dari hipno gitu tuh. Walaupun sebetulnya bisa dikombinasikan. Jadi kan hipno ada, kemudian juga ruqyah ada, cuman kan Langga kaget itu kok resikonya itu. Resikonya tinggi ya. Karena pernah suatu hari Langga ya ada dukun, salah satu dukun yang ini perantara, kita sebut aja perantara. Iya perantara. Perantara. Ya. Terlalu ekstrim ya. Nah perantara yang ingin tobatan nasuha, ingin normal kembali, ingin menjadi manusia seperti biasanya. Ya. Lalu dia tobat, memberikan alat-alatnya, memberikan untuk pengobatannya, sarana untuk pengobatannya itu brok seabrak semuanya oleh Ustadz di Ruqyah si perantara tersebut dan keluarganya, dan alhamdulillah sehat lah ya seperti itu. Nah, karena apa katanya istrinya itu sering sakit-sakitan dan sebagainya. Ustadz bilang itu imbas dari itu efek itu perantara itu. Mohon maaf Pak Ustadz, berarti lah misalnya Langga punya istri dan anak, segera punya istri dan anak. Kalau kelangganya mental, berarti yang jadi korban itu bisa mungkin anak, istri, betul, hewan peliharaan. Iya. Berarti sekuat-kuatnya orang ketika orang mental justru anak dan istri. Iya, makanya si peruqyah itu keluarganya itu harus diberikan itu dulu doktrin agar memperkuat dirinya sendiri, memperkuat keluarganya. Jangan sampai banyaklah dari kalangan peruqyah yang pensiun dini dari pengobatannya tersebut. Kenapa? Sudah berat katanya, banyak cobaannya gini dan sebagainya. Efeknya. Jadi Langga motong nih Ustadznya. Kalian memang penasaran nggak Ustadz gini loh? Ustadz datang ke suatu rumah yang mana membutuhkan untuk ruqyah. Okay. Dibantu disembuhkan. Ketika sembuh, sebut saja sembuh. Berarti kan karena diusik berarti kan bisa nyerang orang. Ketika nggak bisa menyerang kita berarti kan keluarga. Berarti dengan kita datang ke rumah pasien, orang juga bisa mawa penyakit. Wow, ekstrim loh. Itu bisa membawa penyakit. Makanya ketika Ustadz pulang setelah meruqyah, minimal maksimal mandi dulu, habis mandi, bawa wudu, sholat 2 rakaat, terus minta ke Allah dibersihkan dan sebagainya, lalu tidur. Gitu. Setelah berdoa tersebut, insya Allah aman. Jadi Langga kira dengan istilah nama datang ke rumah pasien atau klien, diberi doa tertentu dan teknis tertentu, beres. Cuman ternyata ada buntutan loh. Ada. Dan kalau misalnya nggak nyerang kita, yang jadi korban adalah anak istri. Ataupun hewan orang tua kita. Atau orang tua juga bisa. Oke. Karena yang itu kan penciumannya kayak anjing. Mengendus, ini darah dagingnya siapa nih? Turunannya si Anu, ini adalah ini. Mengendus dari ini, dari darah. Sampai segitu. Iya. Makanya kan suka ada orang-orang yang punya pusaka keris, badik dan sebagainya yang disalahgunakan. Yang disalahgunakan punya hodam di dalamnya. Begitu hodamnya kerisnya, pusakanya tersebut tidak ada yang numiara deui, memelihara lagi, itu mengendus. Langsung bisa ada efek mengabadi itu. Ada efek ke ininya, itu bisa menimbulkan kematian. Astagfirullahaladzim. Makanya ya segitunya betul. Jangan sampai, makanya tolong kepada subscriber Langga ya,
subscriber Langga, jangan sampai kita bersekutu dengan jin, jangan sampai kita berkawan dengan jin, jangan sampai kita ingin mempunyai pertolongan dengan jin, baik itu apapun, baik itu usaha, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan meminta pertolongan dengan jin, bersekutu dengan jin. Sampai segitunya. Iya. Berarti mun urang mental, anak pemajikan mental berarti bisa oke kak kolot urang. Iya. Bahkan mungkin saudara kita. Betul. Itu paling parah. Berarti kan paling parah sama meninggal. Yang paling kita sebut saja usianya muda ada loh, ada nggak? Apanya? Yang meninggal usia muda. Ada. Karena itu. Apakah memang niatnya nyerang anak itu atau memang ke orang tuanya mental ke anak? Ke orang tuanya. Mentalnya ke anak. Iya. Jadi anak jadi korban. Iya. Bukan hanya yang mengobati itu, tapi yang punya pusaka. Punya pusaka, orang tuanya yang suka ngurus, Yang memang disalahgunakan. Orang tuanya yang suka ngurus gitu, karena suka gitu barang-barang antik gitu kan. Diurus, dibeli oleh dia, terus ada yang ngurusnya juga, embannya, pembantunya gitu kan. Nah, pembantunya meninggal, si orang tuanya meninggal. Nah, kan gak ada yang ngurus lagi kan? Nah, itu ada salah satu yang seperti itu korban. Salah satu pasien. Makanya ya titip jangan sampai tergiur untuk mengikuti hal-hal yang ya banyak negatifnya. betul. Termasuk ingin pesugihan, termasuk ingin penglaris. Hanya efeknya hanya ada jeda loh. Dari misalkan dia 0 sampai ke dia kaya itu hanya beberapa tahun saja. Setelah itu gulung tikar lagi dan korban nyawanya diambil ke alam gaib tersebut. Berarti dengan kita kerjasama dengan sebut saja dimensi lain lah katanya, atau alam lain, atau mungkin juga yang memang istilahnya bisa disalahgunakan. Iya. Selain kita ada yang kita korbankan atau tumbalkan mungkin enggak Ustaz ya. Kemudian juga kitanya juga enggak selamanya kaya, plus juga kita juga bisa jadi korban juga. Betul. Banyak yang udah diruqyah, udah didoakan, udah disembuhkan. Ya, banyak kan seperti itu. Saya mah nggak tahu efeknya adalah seperti ini. Yang penting mah saya mah kaya dulu gitu, karena sudah sakit hati, selalu dilecehkan oleh orang lain, selalu dipenangin oleh orang lain gitu. Jadi saya melakukan seperti ini oleh Ustadz, dikatakan kepada beliau, makanya jangan sekali-kali mau bersekutu dengan seperti itu. Jangan sekali-kali ingin kaya dengan singkat, pintas gitu kan, jalur pintas, jalur yang pokoknya mah instan gitu. Jangan, karena imbasnya seperti ini. Kalau enggak kita, anak-anak kita yang diambil, istri kita yang diambil. Kalau udah enggak ada anak-anak kita, istri kita, orang lain yang dikorbankan. Gitu. Kalau nggak orang lain yang dikorbankan, kitanya sendiri yang jadi korban. Gitu. Itulah tipu daya. Talbisnya iblis itu adalah seperti itu. Talbis iblis itu. Luar biasa ya, makanya. Sampai jadi ya gitu lah. Yang selama ini Langga lihat itu kan cuma di TV, kemudian juga drama-dramaan, kemudian juga santai segala rupanya gitu ya kan, itu hanya sebatas mungkin saja itu hanya untuk kepentingan hiburan gitu. Betul. Dan setelah Langga kata ngobrol dengan ternyata itu di masyarakat kita ada loh. Ada bukti, ada kejadian, bahkan mungkin juga ada korban. Iya.
karena hal tersebut, atau mungkin juga diduga karena hal tersebut. Amazing lah, amazing dalam artian zaman sekarang lah gitu. Zaman sekarang, zaman canggih, zaman medsos, zaman internet, zaman dari 4G. Iya, 4G. Tapi gini lah, kita menarik generasi kita kan generasi milenial ya, yang memang sebut saja mengutamakan internet dalam beraktivitas. Mungkin nggak 10 tahun lagi hilang atau akan selalu ada. Apanya? Mengenai pekerjaan perantara itu. Ada, masih ada. Walaupun suatu saat nanti kembali ke nol karena roda kehidupan itu kan berputar ya. Ini 4G dan sebagainya itu hilang semuanya kan. Satelit juga akan nanti dimusnahkan dan sebagainya karena kan akhir zaman. Kembali lagi kalau kita perang nanti lewat bambu runcing, lewat badik, lewat ini lebih ke manual lagi. Iya, lebih ke manual lagi intinya. Itu tetap perantara itu ada sampai nanti terakhir. Karena Dajjal itu, iblis itu kan sudah ada MOU. Oke, betul kan? Sudah ada MOU dengan Allah. Wahai Rob, wahai Tuhan kami, saya ibaratnya menerima dengan ridho keikhlasan bahwa saya disebutkan iblis, pengkhianat, terlaknat. Tapi saya minta ketangguhan. Ditangguhkan apanya? Itunya tadi predikat laknatnya itu, laknatullah alaihnya ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Nah, caranya gimana? Ya cari korban-korbannya, manusia-manusianya dengan peletnya, dengan magicnya, metode gaib-gaib yang lain. Dengan gaib-gaib yang lain, dengan sihirnya, tenungnya, telurnya, santetnya. Ada yang orang hamil hilang gitu kan, bayinya. Terus ada yang dijublegkan ibaratnya yang harusnya punya jodoh jadi susah. Itu ada permainan-permainan semua adalah iblis itu semuanya. Bekerja sama dengan perantara. Gitu, bekerja dengan perantara. Nah, itu adalah iblis. Maka dari ketika Nabi Adam, bapak kita, nenek moyang kita, leluhur kita pada waktu dulu hingga nanti akhir zaman, iblis tetap akan mengitukan manusia, menjerumuskan manusia untuk masuk ke neraka. Itu. Luar biasa lah. Jadi pikiran Lana semakin terbuka gitu. Jadi kan wayahna gak tong menolak mutlak loh, karena memang ini nyata loh. Itu nyata memang istilahnya mah. Dan memang nggak logis loh gitu. Cuman kan ini nyata loh, ada efeknya loh. Jadi mungkin perlu jadi perhatian buat kita semua ya. Karena memang durasi juga. Nggak apa-apa juga. Iya. Jadi ada nggak yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman agar bisa mengantisipasi hal tersebut? Karena mungkin bagi teman-teman semua ya nanti nomor Ustadz Dito nanti kan di kolom komentar teman-teman bisa langsung ngobrol dengan beliau mengenai ruqyah. Tapi sebelumnya tips bagi rekan-rekan agar bisa mengurangi peluang efek dari ruqyah, dari gaib. Dari gaib, ya. Baik, tips dan triknya berarti ya. Tipsnya untuk subscriber Langga, asik, dan semuanya yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumedang aja, semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang melihat subscriber ini. Tipsnya untuk supaya tidak terkena gangguan-gangguan dari makhluk gaib atau yang tidak kelihatan kasat mata tersebut adalah satu, benahi sholat kita, ibadahnya, terus keduanya adalah mengaji, gitu. Terus yang ketiganya adalah saum, dan yang keempatnya adalah rutinitas kita sehari-hari adalah harus dengan berdoa supaya mempunyai keselamatan, supaya diselamatkan dari yang seperti itu. Itulah intinya tips dan triknya. Gitu. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya nanti oleh saudara Langga lewat kalau deskripsi jadi dari mulai alamat Ustadz dan juga nomor HP semua nanti cantumkan di bawah. Iya, sama saudara Langga gitu. Nah, apabila semua subscriber Langga ini memerlukan bantuan untuk ruqyah dan bekam sunnah, insya Allah kami
Ustadz Tito atau disebut Ustadz Abu Asba siap melayani dan membantu kapanpun dan dimanapun. Kita langsung datang ke tujuan. Oke, Pak. Siapa? Oh, jadi Ustadz Abu Asba. Iya. Oke, lu langga baru tahu loh. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap. Ustadz hatur nuhun pisan margi pangitan durasi. Iya. Kedap dia kita beres mentok dia 40 menit jadi panginten. Iya. Hatur nuhun ka Ustadz. Sama-sama. Jadi kan memang ini momen langka, beliau sengaja menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol dengan Langga, dengan teman-teman semua. Jadi hatur nuhun. Ya, sama-sama. Jadi bagi teman-teman semua mohon jadi perhatian karena memang kita berhadapan dengan setiap hari kita berhadapan dengan hal yang nggak semua nyata loh, gitu. Jadi perlu kita persiapkan dan perlu kita waspadai hal-hal yang memang kadang kita anggap sepele tapi itu berpengaruh. Ya. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin ngobrol, ingin konsultasi, kemudian juga ingin segala sesuatunya nanti bisa menghubungi langsung beliau. Nomor kontaknya dan juga untuk alamat segala rupa nanti cantumkan di kolom deskripsi. Tuh. Teman-teman. Ya, sama-sama. Saya teman-teman terima kasih telah menonton di YouTube Langga Kusuma. Ingat selalu untuk hashtag Langga Cari Mertua dan Langga Balik Kanan. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.